Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman, Karo Inyong Barbar Reaction. Mumpung tahun 2023 ini belum habis ya, mungkin dalam hitungan 1 hari atau 2 hari lah ya. Jadi mungkin konten ini akan menjadi konten ucapan selamat datang kepada tahun 2024. Nah, ini seru banget ya. Nanti semuanya akan gue kupas tuntas ya, dan semuanya akan gue sajikan di dalam satu segmen yang sangat luar biasa, yaitu di Barbar Reaction. Aku kenal Lesti cukup lama sampai beberapa kali bikin konten sama dia dan juga bilang walaupun gak sedekat itu, tapi semua orang pasti setuju kalau Lesti sebaik itu. Kalau Lesti itu sebaik itu, kita tahu semua bahwa Lesti itu baik. Oke, setuju ya? Setuju dong, menonton setuju ya. Oke, lanjut. Umurnya 3 tahun di bawah aku, tapi udah punya 1 anak. Sedangkan aku baru aja nikah beberapa bulan lalu. Aku jadi sadar, aku dan teman-temanku yang lain tuh lagi ada di fase hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi sibuk berkarir, ada yang lagi jadi new parents, masukin anaknya ke TK, masih pacaran juga ada, asik liburan juga masih ada, macem-macem deh pokoknya. Padahal beberapa dari mereka umurnya sama kayak aku, tapi bisa beda banget fase hidupnya. Perbedaan ini harusnya bikin kita sadar kalau umur tuh bukan penentu fase hidup seseorang. Setuju. Orang yang umurnya di bawah aku ada yang udah jadi ibu, tapi ada juga kok orang yang umurnya di atas aku jauh masih single dan lagi asik keliling dunia. Nah, gue pahami kalau yang ini baju kuning. Cinta Luna. Umurnya sudah tinggi dari yang punya aku, tapi masih sibuk dengan keliling dunia. Seru sih, keren banget. Lanjut. Kebayang nggak? Bakal sebahagia apa para perempuan kalau fase hidup mereka nggak perlu ditentuin sama umur. Setuju banget. Mamiku nih contohnya, di umur segini dia masih kesenangan loh tiap ketemu teman-teman yang artis. Dia pasti selalu minta foto. Padahal kalau dilihat dari luar, ngapain sih orang anaknya artis juga? Tapi dia happy-happy aja tuh. Kita nggak perlu ngejudge pilihan hidup. Ntar dulu, di bagian yang ini gue seru banget. Ngapain sih, ya kan? Dia seneng banget foto sama artis nih mamanya nih ya kan. Ya sekali-kali foto sama gue ya, mau barbar. Gak penting gue, bukan sama-sama bu. Mau umur berapapun, aku harap kalian para cewek selalu punya sumber kebahagiaan kayak Lesti dan mamaku ini. By the way, happy birthday Abang El. Kalau kalian sekarang umur berapa dan lagi ada di fase hidup yang mana? Mi, Roger. Ada. Lagi makan. Ada Roger buruan. Buru Roger. Cie. Langsung ada fotonya ya. Keren banget ya. Oke, itu adalah ungkapan sebuah isi hati, curhatan isi hati dari sosok yang sangat luar biasa tentang perkenalan mereka dengan Leslar. Dan setuju banget kalau Lesti, ya Rizky Bilar, Leslar khususnya ya teman-teman ya. Mereka adalah orang-orang baik. Ya itu sangat luar biasa. Gue setuju banget. Dan itu ungkapan isi hati yang nggak bisa dibohongi. Setuju nggak ya? Setuju dong, iya. Nah, sekarang gue juga mau ngungkapin isi hati gue. Kalau di tahun 2023 ini, menurut gue Leslar ini adalah tahun kemenangan. Menurut gue. Kenapa gue bilang Leslar di tahun 2023 ini adalah tahun kemenangan mereka? Karena kalau kita flashback di tahun 2022 itu, mereka mendapatkan ujian yang sangat-sangat banyak banget. Dan mungkin kalian semua setuju. Itu realita dan realistis yang nggak bisa dipungkiri. Ya. Di tahun 2022 ini, selain mereka mendapatkan ujian, mereka juga banyak banget cemoohan dari para netizen julid. Dan nggak sedikit juga para haters yang selalu nyerang, ngebully, dan bahkan mungkin menghujat mereka. Setuju banget ya. Hampir banyak lah ya. Banyak banget kontennya. Bahkan saking geramnya, Leslar pun sempat ya melaporkan beberapa haters yang mungkin bisa dibilang sudah berlebihan. Bahkan sampai ada yang mengancam. Kita setuju juga, itu real banget. Itu nggak bisa dibohongi, dan akhirnya haters tersebut pun dibawa ke Polda Metro Jaya. Mungkin bahasanya tidak ditangkap sih ya, cuman dipanggil lalu diminta keterangan, diberi sanksi dan lain-lain, dan akhirnya dilepaskan, disuruh pulang dan dikasih uang pula. Ya itu baik. Sama haters aja Leslar itu baik. Jadi menurut gua setuju banget kalau yang disampaikan Mbak yang satu tadi, yang kece tadi itu, Leslar itu adalah orang-orang baik. Ya, iya dong, setuju banget. Sama haters saja baik, dia udah ngehujat, ya bahkan ngancem. Bukan dipenjarain, malah dipulangin dan dikasih duit.
Kok enak banget ya. Dasar haters ya. Tapi alhamdulillah dengan kejadian itu banyak para haters yang akhirnya paling tidak meminimalis ya. Nggak ada serangan-serangan yang bertubi-tubi lagi. Walaupun nggak sedikit juga orang-orang yang mungkin kayak selebgram justru malah nyindir, ngeritik, bahkan nggak tanggung-tanggung. Mereka sampai kayak nyinyirin gitu. Nggak sedikit pula yang sudah melakukan permintaan maaf. 2022 itu menurut gua adalah tahun yang bisa dibilang tahun ujiannya mereka. Sebetulnya bukan masalah tahunnya sih menurut gua. Karena tahun apapun, hari apapun, bulan apapun, yang namanya ujian itu pasti akan selalu ada dan selalu datang. Kita mungkin sedikit flashback guys ya. Ada beberapa selebgram ya. Contohnya saja misalnya kayak yang dulu pernah janji telinjang ya sama temennya yang KW-KW gitu, lupa gue ya. Itu juga dulu memanfaatkan peluang itu yang mungkin bisa dibilang bisa menaikkan engagement mereka. Ya, so kenal, so dekat, tahu banget tentang latar belakang lah, menceritakan ini dan itulah yang akhirnya mereka sering banget diundang TV, diundang podcast, diundang beberapa infotainment untuk wawancara. Seolah-olah mereka lebih tahu dan lebih banyak mengerti tentang latar belakang mereka. Salah satunya adalah mungkin lebih ke Rizky Billarnya. Masih ingat kan? Dan sampai saat ini, orang-orang itu akhirnya tenggelam, gue nggak tahu kemana. Tenggelam ya, nggak tahu kemana itu. Walaupun mungkin akun-akunnya kayak di TikToknya mungkin mereka masih aktif. Tapi secara apa ya, mungkin secara entertainer mereka sudah nggak pernah kelihatan sama sekali batang hidungnya, menurut gue. Ini mohon maaf, ini rada sensitif sih ya. Ada beberapa peramal yang dulu pernah meramalkan mereka. Ya, salah satunya adalah peramal yang pernah mencak-mencak. Ingat nggak sih, yang ketika disindir balik dia langsung marah-marah di TV? Ya, yang ramalannya itu, wah, dari tahun yang lalu diramal terus ya. Nyerang terus ya, ramalannya itu luar biasa ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang mana? Dia juga ikut tenggelam, nggak ada kabarnya malah. Terus ada lagi tuh, ini masih bicara tentang peramal. Dan ini mohon maaf, ini bukan peramal yang pada umumnya ya, ini mungkin lebih peramal yang pernah meramalkan tentang keluarga Leslar pada saat itu di tahun 2022. Ada juga tuh yang pakai kacamata tuh, yang katanya ngaku indigo. Yang meramalkan bahwa di bulan Desember tahun 2022 pada saat itu Rizky Billar tuh karirnya bakal gelap. Bakal ada kejadian yang bakal terulang kembali. Mungkin kalian masih ingat? Yang rada sipit-sipit gitu matanya. Ya gimana nggak gelap? Dia ngeramalnya pakai kacamata hitam gitu. Wajar yang nggak gelap. Lalu bagaimana kabarnya sekarang? Nggak ada kabar. Secara entertainer ya, lompat sana sini untuk ke TV udah nggak ada kabarnya. Ya, menurut gue sih jarang banget terlihat. Kecuali memang ada beberapa infotainment yang mewawancarai yang memang lebih ke arahnya ke situ sih. Mungkin dia kadang-kadang suka diwawancara. Tapi untuk acara TV dia udah nggak pernah diundang lagi tuh. Mana ya? Masih lanjut juga tuh, inget nggak kalian mungkin sama peramal cewek? Yang dulu sempat war-war banget di tahun 2022. Ya, yang isi ramalannya justru bukan kayak ramalan, malah justru lebih kayak gimana ya? Mungkin bisa dibilang tuh kayak fitnah. Sempet juga saking emosinya kuasa hukum dari Rizky Billar sempet tuh membahas itu. Sampai saat ini yang gue denger nih katanya sudah masuk itu. Sama sih. Gue ngomongnya biar gak terlalu pedes gitu. Dan sekarang nggak ada kabarnya ya. Malah sempet ya dulu, masih inget kan kita ya, di tahun 2023 ya, di awal-awal bulan atau di awal-awal tahun dia sempet nangis-nangis minta maaf. Dan itu ramai menjadi pemberitaan. Yang akhirnya bisa dibilang dia kena karma lah menurut gue. Ya dulu sempet sok tahu ya, ramalannya begitu-beginilah. Yang ujung-ujungnya berbalik kepada badan sendiri. Ya, dia minta maaf sambil nangis-nangis dan wah, hilang. Masih ingat kan ya? Terus juga ada peramal yang biasa dipanggil apa tuh? Gue lupa, kayak kokoh gitu ya. Masih ingat kan kalian? Dia meramalkan pada saat bulan Maret, Februari, Maret, April, yaitu sampai di bulan 5 bakal ada perpisahan. Artinya bakal terjadi kekisruhan yang sangat luar biasa.
ya diprediksikan bahwa bulan 5 itu bakal ada perceraian segala macam. Masih ingat kan kalian? Tapi lihat sekarang bagaimana? Hilang. Jadi menurut gue di tahun 2022 ya bukan cuma para haters atau netizen biasa ya, warga biasa kayak gue kayak gini nih gitu. Orang yang mungkin bisa dibilang nggak pernah masuk TV gitu. Itu hujatannya banyak banget. Tapi yang gue sebutkan tadi itu lebih ganas sih menurut gue ya. Kenapa? Karena kan mereka sering muncul di TV, bener nggak? Ya mungkin kalau buat haters biasa mah ya biasa-biasa aja lah gitu. Paling dilaporkan udah selesai. Apalagi ya kalau ibaratnya mereka channel mah cukup dengan postingan aja mereka udah pasti takut gitu kan. Nah, sekarang 2023 kita tahu bahwa Leslar sekarang sudah semakin padat ya. Banyak tawaran TV yang selalu bergelunturan ya menawarkan kontrak-kontrak pekerjaan terhadap mereka. Bahkan di penghujung akhir tahun ini aja kalian bisa lihat nih di sebelah kanan kiri gue mungkin ya, gue munculin di layar kalian. Itu 2 TV ini gembor-gemboran gue lihat di Instagram iklannya, buset dah. Ya. Bahkan kadang-kadang kayak berbarengan nih iklannya. Yang satu promosiin tanggal awal tahun baru, yang satu promosiin tentang ulang tahun TV-nya. Gitu. Ya, ini kan udah salah satu bukti bahwa di tahun 2023 ini adalah menurut gua ini adalah tahun kemenangannya dari Leslar. Alhamdulillah. Semua doa dan semua harapan yang dimimpikan oleh keluarga kecil Leslar kini sudah terjawab ya. Dan bisa membungkam buat para haters-haters yang julid, netizen-netizen yang julid, bahkan beberapa selebgram yang mungkin tidak suka dengan mereka. Dengan prestasi dan dengan karya, dalam 1 tahun mereka buktikan beberapa lagu terbaru mereka ciptakan dan akhirnya itu semua bisa membungkam. Yang dulu sempat diramalkan bahwa karirnya di dunia pertelevisian bakal suram. Justru malah sekarang dibilang lebih banyak tawaran untuk ya bermunculan di acara-acara TV. Malah yang lebih serunya lagi mereka dapat tawarannya selalu dalam satu paket. Ini yang lebih keren banget sih menurut gue. Nah, jadi menurut gue kalau tadi mungkin di awal video kalian bisa mendengarkan, melihat dari video ungkapan isi hati seorang sahabat dari Leslar, betapa senangnya mereka bisa berteman dengan Leslar. Dan di sini juga gue mengungkapkan betapa senangnya gue ya mereaction dan mengikuti perkembangan tentang dunia Leslar. Khususnya adalah di dunia entertainer, aktivitas mereka, kesibukan mereka baik di sosial media, salah satunya adalah YouTube. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman karena kalian gue masih terus bisa karya melalui konten-konten reaction. Walaupun memang konten reaction adalah bukan karya yang bagus, bukan karya yang sempurna. Tapi buat gue ketika gue bisa membuat kalian tertawa, kalian tersenyum ketika nonton channel ini, itu adalah harapan yang paling terbahagia buat gue. Terima kasih banyak, selamat datang tahun 2024. Semoga banyak harapan yang tertunda, impian yang tertunda buat kita semua. Allah di tahun 2024, buat semua yang nonton video ini, semoga saja bisa tercapai. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.